Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, as-shaimin as-shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis ilmu menyampaikan kepada para sahabatnya, beliau bersabda, "Atakumul ana rajulun min ahlil jannah." Telah datang kepada kalian sebentar lagi adalah seseorang yang akan menjadi penduduk surga. Lalu para sahabat menengok karena Rasulullah mengisyaratkan dia memandang jauh ke belakang. Para sahabat pun menengok ke belakang dan tidak lama setelah itu muncullah seseorang sedang membawa, kalau bahasa kita bekia ya, habis dari wudhu gitu ya. Dia kemudian memasuki majelis itu dan para sahabat biasa saja. Tidak ada yang kenal siapa lelaki tersebut. Dan keesokan harinya Rasulullah SAW juga menyabdakan hal yang serupa. Atakumul ana rajulun min ahli jannah. Telah datang kepada kalian, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang lelaki penduduk surga. Lalu kemudian para sahabat melakukan yang sama. Dia menengok ke belakang, loh dia lagi. Dan seperti biasa habis itu hening, tidak ada lagi yang terjadi. Di hari ketiga peristiwa itu terulang kembali. Rasulullah SAW menyabdakan, atakumul ana rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kalian seseorang yang akan menjadi penduduk surga. Lalu kemudian para sahabat dengan penasaran yang tidak berbeda menoleh ke belakang. Dia lihat, oh dia lagi. Dan disitulah kemudian salah seorang dari sahabat itu penasaran. Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah ini kemudian setelah majelis Rasulullah SAW itu selesai, beliau mengikuti sang lelaki yang tidak disebut namanya dan tidak diketahui namanya hingga hari ini. Dan kemudian beliau bertamu, bercengkrama, berbicara hingga akhirnya beliau bermaksud menginap di rumah sang lelaki tersebut. Dan akhirnya menginaplah dia di situ. Dia amati kebiasaannya, kenapa Rasulullah SAW sampai menyabdakan dia termasuk akan menjadi penduduk surga. Sehari diamati biasa saja. Dia ibadahnya standar, makan juga bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak dan seterusnya dan seterusnya. Hari kedua melakukan yang sama dan hari ketiga sudah selesai pengamatan Abdullah bin Amr bin As, kesimpulannya sama, tidak ada sesuatu yang istimewa. Akhirnya sebelum berpamitan, Abdullah bin Amr bin As ini bertanya kepada sang lelaki ini, sebenarnya kedatangan saya kemari adalah karena saya penasaran dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang diri Anda, bahwa diri Anda disebut sebagai salah seorang penghuni surga. Tentu sang lelaki senang sekali. Lalu kemudian dia katakan, saudaraku, Anda sudah berada di rumahku sebanyak 3 hari dan Anda bisa amati kebiasaanku, tidak ada sesuatu yang istimewa. Saya melakukan apa seperti yang dilakukan kebanyakan manusia. Dan Abdullah bin Amr bin As membenarkan, betul, saya juga heran apa yang menyebabkan Anda itu menjadi penduduk surga, ibadah Anda standar dan seterusnya dan seterusnya. Lalu berpamitanlah Abdullah bin Amr bin As hingga kemudian tidak lama setelah itu dia dipanggil kembali. Saudaraku Abdullah, kemarilah, ada satu hal yang mungkin Anda tidak tahu. Ada satu kebiasaan yang saya lakukan sebelum saya tidur yang mungkin Anda tidak tahu, yaitu sebelum saya tidur hari itu saya ingat-ingat saya berjumpa dengan siapa aja, si A, si B, si C, dan saya telah memaafkan mereka. Saya telah melapangkan dada saya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalau mereka ada kesalahan terhadap diri saya. Dan itu kemudian saya tidur dalam keadaan tidak membawa dendam, rasa tidak nyaman, rasa kesal, dan ketika saya bangun dalam keadaan ringan. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As mengangguk dan rupanya ini satu hal kebiasaan unik yang dilakukan oleh sang lelaki setiap hari, yaitu apa? Tema kita, sedekah perasaan. Dan ini selaras, sama dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang baik dan diabadikan di dalam surat Al-Hasyr.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang beriman itu berukhuwahnya adalah lintas lini masa. Mereka mendoakan diberikan ampunan kepada mereka, kepada keluarga mereka dan saudara-saudara mereka alladzina sabaquna bil iman, dan mereka berdoa wala taj'al fi qulubina ghillan. Nah, ini ghillan. Ghil itu perasaan tidak nyaman, kesal, gondok bahasa kita. Itu sesuatu yang bisa menyebabkan kita tidak bahagia. Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan jaminan kepada orang-orang yang sanggup menyedekahkan perasaannya. Ya, daripada kita jengkel, udah lewat aja. Kita easy going saja. Dan itu salah satu caranya adalah dengan sebelum kita tidur, kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat yang dijumpai oleh Abdullah bin Amr bin As. Nah, seperti apa supaya kita tahu habit-habit orang yang dijamin masuk surga, termasuk makna ghil di dalam surat Al-Hasyr ini. Insya Allah setelah jeda singkat kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang berbahagia. Para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang berbahagia, jadi hidup kita akan menjadi nyaman kalau kita ini nggak punya ghil, nggak punya iri, nggak punya dengki, nggak kesel. Juga kita di dalam berinteraksi kita juga tidak mengesalkan dan tidak menyebalkan orang. Maka dalam berinteraksi dengan siapapun kita juga jangan terlalu mengepoin orang, jangan juga kita menempatkan posisi kita yang dikepoin orang, sehingga kita akan menjadi ringan dan insya Allah predikat sebagai penduduk ahli surga itu akan bisa kita raih dengan sederhana. Nah, apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Kata-kata wa li ikhwanina ini mengisyaratkan bahwa ukhuwah imaniyah itu basically tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh lini masa, apalagi dibatasi oleh strata sosial, kondisi keuangan, dan background berbagai macam itu. Tentu tidak. Karena doanya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang sudah lewat. Kita juga bersaudara dengan mereka. Coba ketika kita sholat juga demikian. Kita sholat itu setelah menghadirkan Nabi Muhammad kan sholatnya Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita berkirim salam, salawat kepada Nabi Muhammad, lalu Assalamu alaina, berarti kepada orang-orang yang sekitar kita doakan. Lalu ditambah lagi wa ala ibadillahi shalihin, itu berarti adanya kemajemukan, adanya komunitas yang menandakan kita bersaudara dengan banyak orang. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, berikutnya di setengah berikutnya ketika Allah menyebutkan doa tersebut, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai di dalam diri kita itu ada ghil. Ghil itu bisa berarti disebabkan karena kita iri. Akhirnya kita berburuk sangka dan menjadi beban pikiran kita. Misalnya kita punya tetangga, perasaan dia pekerjaannya biasa-biasa aja, kok tiba-tiba punya mobil baru, punya kulkas baru, kemudian bangun rumahnya cepat sekali diperbarui. Itu ghil juga. Artinya kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan itu, akhirnya kepikiran. Itu kepo yang tidak perlu. Kemudian ada juga sebaliknya. Ini tetangga kita kerjanya apa sih? Berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam. Jadi pergi pagi pulang petang, itu P4 ya. Itu kok bisa biasa aja, nggak pendapatannya itu nggak banyak. Kita jangan terlalu kepo. Maka sahabat TV-mu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi, itu akan mengurangi ghil kita. Apalagi berikutnya, ini yang tidak kalah rumitnya, yaitu adalah ketika kita terlibat dalam majelis yang di situ ada ghibah, di situ Anda membicarakan orang, kemungkinan besar di situ ada ghil. Kalau sudah bicara ghibah, membicarakan orang lain, itu cuma ada dua. Kalau yang kita bicarakan adalah sesuatu yang baik, alhamdulillah.
Kalau yang dibicarakan sesuatu yang buruk itu cuma ada dua kemungkinannya. Kalau keburukan dan kesalahan itu terjadi, itu berarti kita ghibah. Kalau keburukan dan kesalahan itu tidak terjadi, berarti kita memfitnah. Dan itu akan menjadi ghil yang besar. Maka ketika kita berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ghil itu ada hasad, ada dengki, ada kepo yang berlebihan, ada tajassus, memata-matai dan seterusnya. Maka di penutup ayat subhanallah, Rabbana innaka ra'ufun rahim. Ra'uf dan rahim itu akar katanya sama. Ra'fah dan rahmah itu kasih sayang. Kalau ra'fah itu adalah kasih sayang yang berbasis kelembutan, berbasis perasaan, sedangkan rahmah itu adalah kasih sayang yang tidak dibatasi. Artinya begini, saudara kita seburuk apapun ya tetap saudara kita. Kita akan dinasihati oleh Rasulullah, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolong saudaramu, dia madlum atau dia dizalim. Para sahabat kaget, bagaimana menolong orang yang zalim? Orang yang dizalimi oke, kita tolong. Bagaimana menolong orang zalim? Yaitu dengan cara, kata Rasulullah, dengan cara engkau cegah kezalimannya. Jadi kita perlu mengatur siasat supaya tidak ada ghil, dan itu tidak ringan. Nah, karena itulah kita perbanyak sedekah perasaan. Jadi sebelum kita tidur, sahabat TV-mu, para pemirsa yang berbahagia, coba kita mulai muhasabah. Hari ini saya ketemu si oh nampaknya saya banyak salah, mudah-mudahan dia maafkan saya udah maafin dia. Saya ketemu si B, saya ketemu si C, oh saya membicarakan si D, E, F, G dan seterusnya. Sebelum tidur itu kita bereskan, supaya dalam keadaan tidur kita itu selain nyenyak itu menjadi nyaman. Dan itu ternyata resep masuk surga dan sekaligus menjaga kesehatan qalbu kita. Jantung kita itu menjadi buruk karena kita banyak pikiran buruk dan kemudian terbawa emosi, akhirnya tidak bisa mengendalikan, dan itu yang akan menyebabkan diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu amarah, hawa nafsu iri, hawa nafsu dengki, kemudian ingin saudara kita ditimpakan kepada sesuatu yang buruk. Dan sederhananya begini, menjadi orang yang beriman itu sederhana. Kalau kita merasa di dalam tubuh diri kita itu tidak ada ghil, itu ngeceknya sederhana aja. Saudara kita itu senang, kita senang nggak? Kalau saudara kita senang, itu kita bagus, orang beriman. Saudara kita susah enggak? Kalau saudara kita susah, itu bagus. Tapi kalau dibalik, begini. Saudara kita senang dapat kenikmatan, kita susah. Nah, itu hati-hati. Itu ada ghil, ada kemunafikan. Saudara kita tertimpa kesulitan, tertimpa kesusahan, kita senang. Nah, itu berarti ada masalah di dalam diri kita. Dan itulah yang disebut dengan kemunafikan. Jadi kebalikannya, orang yang ada rasa ghil, dia rentan terserang kemunafikan, memiliki split personality, ada mental hipokrit, berwajah dua atau apalah istilahnya, dan itu akan menjauhkan kita dari esensi sifat sebagai seorang mukmin yang kita oleh Allah dilatih selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan itu, dan masih ada satu pembahasan penting terkait dengan sedekah perasaan ini. Insya Allah kita break dengan jeda berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu, para saimin dan saimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari sedekah perasaan? Jadi sedekah perasaan itu ternyata mengasah kepekaan, kasih sayang kita kepada saudara kita. Kita punya ra'fah. Ra'fah, kasih sayang yang berbasis perasaan kita, halus, peka. Sehingga orang belum mengatakan kita sudah tahu. Orang hanya kita ketemu, kita sudah tahu. Itu selain ra'fah, disebut dengan firasah. Maka ada pernyataan ittaqu firasatal mu'min. Jadi hati-hatilah dengan firasat. Kita udah jadi bahasa Indonesia. Firasat itu doa. Firasat itu adalah cerminan kepekaan dan kasih sayang kita. Maka firasat itu bisa menjadikan hal yang penting kalau hati kita bersih. Dan cara membersihkan hati kita ya dengan menghindari ghil tadi itu. Supaya kita menjadi tajam firasatnya. Dan bukan hanya ditakuti, tapi itu cerminan kepekaan diri kita, ya kita persedikit dengan beban-beban yang lainnya.
Kalau ada orang lain tersenyum sama kita, berarti bagus. Tapi belum tentu senyum orang lain itu dibaca baik. Ada juga orang disenyum, ngapain nih orang ledekin saya apa? Berarti dia bacanya buruk. Dia punya pembacaan terhadap fenomena yang ada di sekitarnya, dia nggak husnul dzan. Nah, ada orang tersenyum, kita terima dengan baik. Ada orang memaki-maki kita terima dengan baik. Kita terjemahkan. Ada orang mungkin menganggap kita nobody, bukan siapa-siapa, it's okay, nggak ada masalah. Kita tidak diapresiasi, kita salah tapi dipaksa, kita tidak bersalah tapi dipaksa untuk mengaku salah, tergantung temanya. Kalau seandainya itu berakibat berimplikasi kepada nama baik yang mengganggu pokok-pokok agama kita juga harus membela diri. Tetapi kalau itu hanya sekedar istilahnya seperti halnya Rasulullah SAW ketika dilecehkan, ketika tidak berimplikasi kepada sesuatu yang besar, dia lebih nerimo, biasa. Karena orang itu adalah orang yang memang tidak paham. Maka dengan itu kita bisa sedekah perasaan. Kita ketemu bigos, biang-biang gosip yang suka ngomongin kita. Ya, yang penting kita bisa memaafkan dia. Kita ketemu hal-hal yang buruk, majelis gosip kita tinggalkan. Maka dengan meringankan itu kita bisa menjadi punya ra'fah dan punya rahmah. Akhirnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita benar-benar menjadi penduduk surga. Para pemirsa Cahaya Ilahi, para sahabat TV-mu yang berbahagia, di sebulan penuh ini bukan berarti kemudian kita fokus di sini saja. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa kebaikan bulan Ramadan untuk mencapai pribadi yang bertakwa disebut la'allakum tattaqun, itu berbasis continuity. Jadi percuma juga dong kalau kemudian kita sudah belajar nahan-nahan, saya mau husnudzon, saya mau sedekah perasaan, tapi habis itu kita lost. Saya sekarang kalau Ramadan saya maksimal 1 orang ngomongin 2 orang. Begitu setelah Ramadan lost, setiap ketemu orang dia ngomongin orang lain. Berarti nggak bisa juga. Nah, sedekah perasaan ini terkait dengan kepekaan, terkait dengan mengasah firasat. Kalau kita disakiti orang dan kemudian kita bisa sedekahkan, kita lapangkan. Saya maafkan dia ya Allah. Saya sedekahkan perasaan. Kemudian misalnya kita disebut dengan tidak yang seharusnya, saya maafkan dia ya Allah. Mudah-mudahan saya salah berprasangka, saya maafkan, saya lepaskan. Ya Allah, jernihkan hatiku. Maka dia membersihkan dirinya, dia menyehatkan kalbunya, dia mencapai apa yang diinginkan Allah melalui puasa. Dan dengan puasa itu kita akan semakin jernih. Karena makna puasa kita sudah pernah membahas, yaitu belajar menahan. Menahan dari suudzon, menahan dari hal-hal yang kurang baik. Maka pembelajaran dengan sedekah perasaan ini menjadi pribadi yang kuat mental. Sehingga pada saat dia mungkin tidak diapresiasi, sekedar tidak diapresiasi mah kecil. Dia dihina, tidak jatuh. Karena harga dirinya bukan pada perkataan orang, bukan kepada penilaian orang, tapi pada nilai diri dia yang sudah sanggup dia yakini, yang sudah sanggup dia optimalkan, dia berdayakan, karena dia yakin potensi yang diberikan oleh Allah SWT itu sangat luar biasa. Jadi makna walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, betul-betul akan mendarah daging. Karena kalau kita bahas ya, ini ukhuwah imaniyah yang berbasis lintas lini masa, lintas generasi, lintas tempat. Itu kalau kita bahas setelahnya, itu berukhuwah itu ternyata juga konsekuensinya. Kita kalau tidak berukhuwah dengan orang baik, kita akan ketarik. Ada jenis ukhuwah yang dibahas di ayat setelah 10 ini ya, di surat Al-Hasyr itu juga mengatakan setelah doa orang-orang yang baik tadi itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Lalu pada ayat setelahnya, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang munafik itu dia berukhuwah dengan orang-orang kafir. Karena basically mereka itu kehilangan esensi dari perasaan, esensi dari kolbunya. Maka dia kemudian suudzon, dia berukhuwah karena kepentingan. Dia hanya basa-basi berinteraksi dengan Nabi Muhammad, dengan orang beriman. Hakikatnya mereka nggak suka sama Nabi Muhammad, tidak suka dengan orang beriman. Maka mereka ketemu satu kepentingan ini dengan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Dan karena itulah dia menjadi tidak jernih, mereka menjadi buruk sangka, mereka menjadi terbebani dengan split personality mereka. Dan karena itulah kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran 1 bulan ini
menjadikan diri kita orang-orang yang mudah melakukan sedekah perasaan, karena itu akan membuat kita lepas. Nah, sebelum kita berpisah, sahabat TV-mu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi, ada pelajaran kita bawa pulang seperti biasa, ada takeaway lesson yang cukup penting. Yang pertama, kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As tadi membawa sebuah pelajaran penting, bahwa menjadi orang hebat itu atau menjadi pahlawan itu ternyata tidak selamanya dikenal ya. Di sini perawi tidak menyebutkan siapa lelaki ini, identitasnya siapa, padahal dia sahabat, dan sampai disebutkan Nabi menjadi penduduk surga. Berarti kan bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, bukan sesuatu yang biasa maksudnya. Jadi luar biasa tapi tidak dikenal, itu menarik ya. Yang kedua, tidak selamanya amal-amal yang terlihat itu menjadi satu karakter yang menyebabkan manusia masuk surga. Bisa jadi ada amalan-amalan yang hanya kita saja yang tahu dengan Allah yang menyebabkan kita menjadi penduduk surga, dan diantaranya adalah sedekah perasaan tadi itu, kalau boleh memberikan judulnya. Yang ketiga, kalau kita mendalami doa yang disebutkan oleh orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor tadi di surat Al-Hasyr, itu luar biasa, meminta ampunan, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi kita hilangkan ghil, kita luruhkan, kita keangkuhan kita, gengsi kita, sombong kita, kemudian perasaan kita selalu benar, kok saya tidak disebut gelarnya, sekolah susah-susah, tidak diapresiasi, itu kita luruhkan semua. Dengan itu sedekah perasaan kita ini juga akan mendatangkan pundi-pundi investasi amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah berjumpa kembali pada sesi yang lainnya. Allah jadikan diri kita orang-orang yang sangat mudah menyedekahkan perasaan kita, menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sabar, lebih bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.